Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Baso. Di sini saya sebagai moderator dengan materi pengolahan analisis data dan laporan hasil tes pengukuran. Untuk mempersingkat waktu, simak video berikutnya yang akan dipresentasikan oleh kelompok saya. Baik, saya membahas sedikit tentang pengertian pengolahan data. Pengertian pengolahan data adalah proses yang mengubah data menjadi informasi yang berguna dan mudah diterima. Data biasanya berupa angka atau catatan yang tidak memiliki arti bagi pengguna sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk mengubahnya menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu. Biasanya pengolahan data dilakukan oleh ilmuwan data atau tim ilmuwan data dilakukan dengan benar agar tidak memengaruhi produk akhir atau keluaran data secara negatif. Dalam pembuatan data atau untuk membuat proses-proses pengolahan data, proses pengolahan data dalam konteks pengukuran mencakup beberapa tahapan penting yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna bagi pengguna semua yang ingin mengetahui informasi-informasi tersebut. Nah, baik, langkah-langkah yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, proses pengolahan data yang pertama yaitu pengumpulan data, dan yang kedua yaitu pembersihan data, yang ketiga pengkodean dan pengorganisasian, dan yang keempat yaitu analisis data, yang kelima interpretasi hasil, dan yang terakhir yaitu pelaporan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan dan mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai cara penyusunan laporan, di mana di dalam penyusunan laporan itu terdapat judul, latar belakang, tujuan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, dan yang terakhir rekomendasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya contohkan cara penyusunan laporan lebih lengkap. Yang pertama, judul, analisis kinerja atlet bola voli. Yang kedua, latar belakang. Kinerja atlet bola voli sangat penting dalam menentukan keberhasilan tim. Oleh karena itu, analisis kinerja atlet bola voli sangat penting, sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja tim. Yang ketiga, tujuan. Mengevaluasi kinerja atlet bola voli dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim. Yang keempat, metode. Analisis data kinerja atlet bola voli menggunakan analisis deskriptif dan inferensial seperti analisis regresi dan korelasi. Yang kelima, hasil. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja atlet bola voli dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan psikologis. Yang keenam, diskusi. Hasil analisis ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa faktor fisiologis dan psikologis sangat penting dalam menentukan kinerja atlet. Yang ke-8 itu kesimpulan. Kinerja atlet bola voli dapat ditingkatkan dengan mengembangkan strategi pelatihan dan
strategi pelatihan yang efektif dan memperhatikan faktor fisiologis dan psikologis. Dan yang terakhir itu rekomendasi. Rekomendasi untuk pelatih dan atlet bola voli adalah untuk mengembangkan strategi pelatihan yang efektif dan memperhatikan strategi pelatihan dan memperhatikan faktor fisiologis dan psikologis seperti melakukan latihan kekuatan otot dan meningkatkan motivasi. Baik, mungkin itu saja dari saya yang dapat saya jelaskan dengan singkat. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah membuat laporan tes dan pengukuran. Jadi yang pertama itu adalah tujuan laporan, dan kita harus tahu apa tujuan laporan kita. Ya, tentukan tujuan laporan kita dari tes pengukuran, seperti untuk evaluasi program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, atau untuk memantau kemajuan. Adapun yang kedua itu adalah pengumpulan data. Jadi kita harus mengumpulkan data dari data yang relevan dari tes dan pengukuran, seperti skor, hasil, dan observasi. Adapun yang ketiga itu adalah analisis data. Jadi kita harus menganalisis data kita untuk mengumpulkan untuk mengidentifikasi pola seperti tren dan kekuatan dan kelemahan. Adapun yang keempat itu adalah membuat kesimpulan. Jadi kita harus membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, seperti identifikasi kekuatan dan kelemahan atau evaluasi efektivitas program. Adapun yang terakhir itu adalah susunan laporan, yang dimana susunan laporan ini harus dengan jelas dan sistematis, termasuk pendahuluan, metode, hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM 23030 150 2043. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang saran untuk membuat laporan lebih lengkap. Saran untuk membuat laporan lebih lengkap itu ada lima, yaitu tambahkan latar belakang, jelaskan metode analisis, sajikan hasil analisis, dan yang keempat itu diskusikan hasil analisis, dan yang terakhir itu berikan rekomendasi yang spesifik. Yang pertama itu tambahkan latar belakang, seperti berikan latar belakang tentang pentingnya analisis.